Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas preview final UCL antara Real Madrid versus Borussia Dortmund. Final UCL musim ini mempertemukan juara 14 kali Real Madrid melawan Borussia Dortmund yang tampil mengejutkan sebagai tim kuda hitam. El Real merupakan tim yang selalu jadi unggulan di turnamen ini. Mereka berhasil melaju sampai ke final dalam 3 musim terakhir. Pada UCL musim ini, Madrid belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. El Real lolos dari fase grup sebagai juara grup C dengan catatan sempurna, 6 kali menang dalam 6 laga. Pada fase knockout, Madrid berhasil menyingkirkan RB Leipzig di 16 besar, sang juara bertahan Man City di 8 besar, dan Bayern Munchen di semifinal. Sementara itu Dortmund bukanlah tim unggulan seperti El Real. Terakhir kali klub berjuluk di Borussen merasakan atmosfer partai puncak UCL pada tahun 2013 silam di tempat yang sama, Wembley Stadium. Langkah mengejutkan Dortmund sudah terlihat sejak fase grup. Tergabung di grup neraka bersama PSG, Milan, dan Newcastle, Dortmund berhasil lolos sebagai juara grup dengan koleksi 11 poin, hasil dari 3 kali menang, 2 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Di fase gugur, Dortmund melewati hadangan PSV di 16 besar dan menyingkirkan 2 tim kuat, Atleti di kuarter final dan PSG di semifinal. Yang menarik, kedua tim punya kesamaan dalam pendekatan taktik. Baik Madrid ataupun Dortmund sama-sama punya kemampuan untuk bermain adaptif. Kedua tim ini nggak terlalu berpaku pada penguasaan bola. Statistik menunjukkan persentase penguasaan bolanya yang nggak terlalu dominan. Madrid dengan rata possession 52,7% per laga, sedangkan Dortmund lebih rendah di angka 45,6%. Nah, penasaran bagaimana preview adu taktik kedua tim akhir pekan nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Borussia Dortmund banyak menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Di 3 laga terakhir UCL, line up-nya nggak banyak berubah. Kobel di bawah Mistar di cover oleh 2 center back Jerman, Mats Hummels dan Nico Schlotterbeck. Di pos fullback ada Ryerson dan Madsen, pemain pinjaman dari Chelsea. Di lini tengah, Emre Can sebagai gelandang bertahan ditandemkan sebagai Sabitzer yang berperan sebagai gelandang box to box, serta Julian Brandt di posisi nomor 10. Di depan, Niklas Füllkrug kemungkinan besar akan diplot jadi striker utama, diapit oleh Karim Adeyemi dan Jadon Sancho di posisi winger. Sementara itu, Madrid diprediksi akan menggunakan formasi dasar 4-4-2 yang sering digunakan musim ini. Pada posisi penjaga gawang, saat video ini dibuat belum ada kepastian siapa yang akan jadi kiper utama. Lunin kerap jadi starter selama Courtois cedera. Namun saat ini kiper Belgia tersebut sudah pulih dan siap dimainkan di final. 2 center back kemungkinan besar akan menjadi milik Rudiger dan Nacho yang bermain cukup solid di 8 besar dan semifinal. Carvajal serta Ferland Mendy berada di pos fullback. Di lini tengah, Madrid kehilangan Tchouaméni yang dipastikan absen. Dengan hal ini, kemungkinan Camavinga akan jadi starter bersama Toni Kroos dan Valverde. Di lini depan, Madrid punya 2 alternatif taktik. Yang pertama dengan Jude Bellingham dimainkan di belakang 2 false nine, yaitu Rodrigo dan Vini. Yang kedua, Rodrigo bisa digeser ke pos winger kiri untuk mengekspos sisi kanan pertahanan Borussia Dortmund, yang mana Ryerson, fullback kanannya cukup agresif ketika menyerang. Dortmund bersama Edin Terzic di UCL musim ini menjadi tim dengan taktik yang adaptif, menyesuaikan dengan lawan yang dihadapi dan situasi pertandingan. Di 8 besar melawan Atleti yang merupakan tim dengan ide taktik lebih defensif, Dortmund bermain lebih dominan dalam penguasaan bola di 2 leg. Sementara itu di semifinal, Dortmund menghadapi PSG dan menggunakan 2 pendekatan taktik yang berbeda. Di leg pertama, mereka relatif bisa mengimbangi PSG dan berhasil menang 1-0. Karena keunggulan di leg pertama, Dortmund bermain lebih bertahan di leg kedua. Possessionnya hanya 30%, namun mereka bisa menang lagi dengan skor yang sama dan clean sheet.
Borussia Dortmund merupakan salah satu tim terbaik dalam urusan bertahan. Rata-rata kebobolan tim berjuluk The Yellow Wall ini jadi salah satu yang terbaik, hanya kebobolan 0,8 per laga. Kiper Dortmund Gregor Kobel mencatatkan 6 kali clean sheet dan jadi yang terbanyak di UCL musim ini. Sementara itu, Madrid merupakan tim yang adaptif dan fleksibel. Ancelotti bisa memainkan taktik reaktif seperti saat bertemu Munchen. Namun kualitas pemain-pemain yang Madrid miliki juga memungkinkan mereka untuk bermain possession. Jika Dortmund merupakan tim dengan aspek bertahan yang terbaik, sebaliknya Madrid unggul di aspek menyerang. Mereka memiliki catatan gol yang tinggi, rata-rata mencetak 2,2 gol per laga, tertinggi ketiga di bawah City dan Atleti. Bersama Ancelotti, Madrid kental dengan permainan fungsional play, yang mana pergerakan dan positioning pemain-pemainnya berdasarkan fungsi bukan posisi. Ini yang membuat akan sering terlihat pergerakan dan pertukaran posisi yang cair. Ketika menyerang, mereka akan menerapkan kelebaran maksimal. Pemain yang menjaga kelebaran berbeda-beda terkait dengan fungsional play tadi. Bisa Valverde yang melebar, Carvajal yang overlap, dan Rodrigo yang stay melebar. Mereka semua bisa bergantian untuk jaga kelebaran di koridor sayap. Kelebaran maksimal ini diterapkan untuk merenggangkan blok pertahanan lawan. Selain itu, Madrid juga menggunakan kelebaran maksimal ini untuk melakukan direct switch play atau ubah arah serangan dengan Kroos sebagai switchernya. Biasanya, Madrid akan melakukan wide overload di satu sisi. Jika lawan merespon dan tersedot bertahan kompak di sisi bola tersebut, maka Madrid akan melakukan direct switch play ke sisi terjauh atau di mana bola tidak berada. Kemungkinan Dortmund akan bermain lebih reaktif dan lebih banyak berada dalam fase out of possession, terutama ketika situasi masih imbang. Ketika bertahan, Dortmund bisa membentuk struktur 4-4-2 medium block yang kompak di tengah untuk menutup akses progresi Madrid lewat tengah. Selain itu, Edin Terzic juga kerap memberikan peran defensive winger kepada dua wingernya, Jadon Sancho dan Karim Adeyemi. Keduanya nggak malas untuk track back, mensupport fullback Dortmund, dan mengcover area kelebaran. Hal ini bisa kembali dilakukan oleh keduanya untuk mengimbangi kelebaran maksimal yang sering diterapkan oleh Madrid. Dengan winger yang track back, 4 pemain di backline bisa tetap menjaga compactness atau kerapatan di tengah dan mengurangi celah di antara pemain di backline. Selain sistem, Dortmund juga harus mewaspadai pemain-pemain Madrid yang memiliki qualitative superiority atau keunggulan individu. Vini dan Rodrigo punya skill individu di atas rata-rata. Dua penyerang berkebangsaan Brasil ini bisa menggunakan skill dan kecepatannya untuk membongkar pertahanan Dortmund. Mats Hummels dan kawan-kawan juga harus aware dengan kemampuan Ancelotti yang bisa melakukan perubahan taktik di tengah-tengah pertandingan. Madrid memiliki nama-nama seperti Joselu, Brahim Diaz, dan Modric yang bisa dijadikan super sub dan siap memberikan perbedaan di babak kedua. Seperti di laga semifinal leg kedua lalu, saat Joselu yang baru masuk dari bangku cadangan bisa menjadi penentu kemenangan dengan 2 golnya di menit-menit akhir. Pun begitu, Dortmund bukannya nggak berbahaya. Mereka bisa mengancam pertahanan Madrid dengan counter attack cepat, memanfaatkan speed 2 wingernya, dan fullback kanan Ryerson yang agresif untuk naik membantu serangan. Selain itu, serangan direct juga bisa jadi senjata Dortmund, yang mana 2 center back-nya punya kemampuan distribusi bola dan bisa melepaskan umpan akurat ke belakang backline lawan. Seperti yang terlihat pada gol Füllkrug di leg pertama versus PSG yang diawali dengan umpan lambung Schlotterbeck. Meski Madrid banyak diunggulkan, di laga final situasinya bisa 50-50. Dan meski El Real sering keluar sebagai juara, nyatanya laga final selalu nggak mudah bagi mereka, seperti ketika diserang habis-habisan oleh Liverpool di final sebelum-sebelumnya.
Patut kita tunggu bagaimana jalannya adu taktik dua tim ini di laga final akhir pekan nanti. Apakah Madrid yang lebih diunggulkan bisa dengan mudah mengalahkan Dortmund dan merengkuh trofi ke-15-nya? Ataukah Dortmund yang akan kembali memberikan kejutan dan mampu mengalahkan Madrid, sang raja UCL? Tulis prediksimu di kolom komentar.